Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul dan anggota kelompok sebagai berikut. Pendidikan Islam masa kerajaan di luar Jawa. Kelompok 1, Naila Muadib Minhatul Ulum, NIM 2012-00355, Muhammad Thorik Al-Hasan, NIM 2012-00350, Muafikun Nisar Fanani, NIM 2012-00354. Yang pertama, Kalimantan. Proses masuknya Islam di Kalimantan. Dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali membawa Islam di Kutai Kartanegara adalah seorang mubaligh yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan dan berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai untuk masuk Islam. Kerajaan Bulungan atau Kerajaan Berau merupakan kerajaan yang terlebih dahulu memeluk Islam dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Timur. Dari sebelah selatan dapat dicapai Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa, juga melalui Selat Makassar. Yang kedua, penyebaran Islam di Kutai Kartanegara. Cara Islamisasi ini dilakukan dua pola di Indonesia. Yang pertama, mulai dari masyarakat biasa, keluarga bangsawan. Kedua, golongan bangsawan sebagai sasaran pertama, baru masyarakat kecil. Pola kedua ini relatif lebih cepat. Apabila raja dan keluarganya telah Islam, maka seluruh rakyatnya akan diinstruksikan mengikuti jejaknya. Yang ketiga, pendidikan Islam. Kegiatan pendidikan Islam berpusat di masjid, langgar, dan rumah dengan sistem pengajaran non-klasikal. Menurut Karel Stenbring, orang pertama yang mendirikan langgar adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang didirikan di pinggiran ibu kota kerajaan yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Baik, selanjutnya yaitu Sulawesi. Yang pertama yaitu proses masuknya Islam. Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa Islam pertama kali datang ke daerah ini pada abad ke-17. Islam diperkenankan oleh para mubaligh yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Yang selanjutnya yaitu proses berkembangnya agama Islam. Pada periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, Islamisasi ditandai dengan cara konversi keislaman para penguasa atau raja di daerah pesisir atau kota pelabuhan, disusul dengan peran mereka yang sebagai pelindung dalam proses penyiaran agama Islam di wilayahnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam di Sulawesi. Masyarakat Makassar sebagai grup etnis dan suku bangsa termasuk rumpun Melayu yang mendiami Sulawesi Selatan memiliki konsep pangadakang jauh sebelum datangnya agama Islam. Namun konsep tersebut jarang ditemukan dalam bentuk dokumentasi. Sistem pangadakang berisi nilai-nilai pendidikan. Proses sosialisasi pertama-tama diperolehnya melalui pendidikan dalam rata keluarga didik bertingkah laku baik. Tata kelakuan yang kekal dan kuat, integrasinya dengan pola-pola tingkah laku. Kekuatan mengikatnya menjadi kostum adat istiadat dalam bingkai sistem pangadakang. Baik, saya akan meneruskan penjelasan selanjutnya, yaitu pendidikan Islam masa kerajaan di Sumatera. Yang pertama, proses masuknya Islam. Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang bermula-mula dimasuki Islam adalah daerah pesisir.
daerah pantai utara Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Malaka, melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan. Yang nomor 2 yaitu penyebaran Islam di Sumatera. Pada tahap awal, pendidikan Islam berlangsung secara informal, di mana para mubalik memberikan contoh-contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka. Setelah masyarakat Muslim terbentuk pada suatu daerah, maka yang menjadi perhatian pertama adalah mendirikan rumah ibadah atau masjid sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat dalam sekali seminggu, dan 2 kali setahun dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang nomor 3 ialah pendidikan Islam di Sumatera. Di Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, dikenal istilah surau. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, surau diartikan tempat atau rumah umat Islam melakukan ibadahnya atau bersembah yang mengaji dan sebagainya. Surau sudah dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun istilah ini sudah diketahui sebelum datangnya Islam. Hanya saja surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur.